potensi di sini cukup besar juga. Dan saya juga tadi sempat diskusi juga dengan teman-teman asosiasi bahwa pelaksanaan Indobuildtek di sini itu diharapkan tidak hanya menjadi acara regional baik Kota Surabaya maupun Provinsi Jawa Timur, tetapi juga ada potensi untuk menggali Indonesia bagian timur kita laksanakan di sini. Pameran ini akan berjalan selama 5 hari, dimulai dari hari ini sampai hari Minggu. Dan kami harapkan selama 5 hari pameran ini tentunya para peserta pameran, eksibitor bisa bertemu dengan pelaku langsung, bisa memberikan edukasi, bisa menunjukkan showcase produk-produk terbaiknya di pameran ini. Dan selama pameran ini juga, selain dari Indobuildtek ini akan terlaksana juga kegiatan National Architecture Installation Festival atau NAIFES, dan Indobuildtek Concept Exhibition atau Inception, yang mana dua acara ini akan mengangkat interkoneksi dunia arsitektur dengan kemajuan sektor konstruksi yang akan ditampilkan secara 2 maupun 3 dimensi di hall pameran ini. Dengan demikian, kami mengajak semua peserta, pendukung, dan pengunjung Indobuildtek Expo 2025 di Surabaya untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berinteraksi, negosiasi, dan transaksi, sehingga diharapkan dari pameran ini bisa memberikan output berupa transaksi yang besar, mampu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Saya hormati seluruh tokoh-tokoh dunia konstruksi dari PII, dari ADIN, bisa hadir, dari IAI, dari desainer interior, dari Inkindo, dari banyak sekali nih asosiasinya ini, semua ini. Dan memang nggak boleh ada yang terlewat, Pak Rifdi, nggak boleh. Ya, karena memang semuanya punya kiprah yang luar biasa di Jawa Timur. Ekosistem itu penting. Jadi kalau kita ngomong soal profesional di bidang konstruksi, dan ini saya rasa untuk memvalidasi poin kedua tadi, keputusan untuk kembali melakukan di Surabaya, apalagi tadi niatnya menjadi gerbang ke wilayah timur Indonesia. Kita juga punya slogan gerbang baru Nusantara. Jadi kita percaya bahwa epicentrum Indonesia ini akan semakin mewadahi wilayah timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusra, Maluku, Papua. Ini akan mengalami pertumbuhan yang tinggi. Bagaimana Jawa Timur ini kemudian naik kelas, bukan hanya mengandalkan apa yang dulu dimiliki, tapi menjadi orkestrator dari nilai tambah nasional. Nah, perekonomian Jawa Timur ini perekonomian kedua terbesar setelah ibu kota Jakarta. Kita punya 42 juta penduduk, dan di satu kuartal saja kita bicara 800-an triliun PDRB satu kuartal, kalikan 4. Jadi kita bayangkan perputaran ekonomi di Jawa Timur sedemikian besar. Sektor konstruksi itu sekitar kalau nggak salah 7-8-9%. Jadi besar. Nah, ini artinya memang ini potensi ekonomi yang besar, multiplier efeknya juga banyak, bukan hanya dari construction, tapi multiplier, dan ini yang kemudian membuat tentunya kita berharap bahwa sektor ini terus berkembang. Maka butuh profesional-profesional yang mumpuni, dan dari mana lagi kalau tidak melalui salah satunya event seperti ini. Kita ingin Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara, dan salah satunya adalah menjadi gateway untuk berbagai macam event yang menyasar wilayah timur Indonesia. Mudah-mudahan banyak dihadiri, dan yang ditampilkan ini juga betul-betul bisa meningkatkan kapasitas dan antusiasme. Orang yang tadinya nggak kepikiran pengen spending di konstruksi jadi kepengen, kan gitu kan? Dengan ini resmi Indobuildtek Expo Surabaya 2025 resmi dibuka. Mulia Bapak Ibu hadirin, terima kasih bersama dengan Indobuildtek Expo dalam acara kita istimewa Indobuildtek Expo Surabaya. Kita foto bersama tentunya sekali lagi. Ya, satu bahwa memang Jawa Timur ingin menjadi sebuah ekosistem yang kondusif untuk berbagai sektor. Konstruksi salah satunya. Konstruksi ini punya efek multiplier atau pengganda yang bagus untuk perekonomian lokal, memberdayakan
material-material lokal, meskipun mungkin teknologi konstruksinya campur-campur dari daerah lain atau bahkan dari negara lain. Jadi secara keseluruhan, sektor konstruksi ini salah satu penyumbang yang signifikan. Memang masih industri dulu, kemudian perdagangan, pertanian, lebih itu yang tinggi-tinggi penyumbangnya seperti pariwisata, ada juga konstruksi. Nah, harapan kita event ini yang sudah lama absen sejak sebelum COVID, akhirnya kembali lagi ke sini adalah tanda adanya optimisme terhadap bergairahnya kembali perekonomian di Jawa Timur. Ya, ini kan menyasar juga peserta-peserta dari provinsi-provinsi lain yang aksesnya bagus nih kali ini. Dari Jawa Timur kan sudah terbang ke banyak kota-kota besar yang di Indonesia. Harapannya mereka akan tertarik untuk melihat, datang ke satu tempat bisa melihat berbagai teknologi terbaru. Yang tadinya mungkin cuma lihat-lihat, akhirnya jadi belanja, jadi beli, akhirnya pakai tukang, ya, beli material setempat, ekonomi. Karena 60% dari perputaran ekonomi di Jawa Timur ini berasal dari konsumsi. Ya, jadi inilah harapan kita, atau juga investasi sekitar 5-10%. Jadi kami berharap bahwa ini bisa menjadi sebuah bagian MICE, industri MICE Meeting Incentive Conference Exhibition. Ini juga industri sektor pariwisata yang signifikan. Eksibitornya dari mana-mana nginep di sini, makan di sini, belanja di sini. Karena ini bagus. Venue ini mudah-mudahan terus menjadi tempat untuk diselenggarakannya event-event skala nasional, dan yaitu harapannya sebuah ekosistem yang membuat profesional di bidang konstruksi, arsitek, insinyur, dan lain-lain, desainer, semuanya juga bisa mencari referensi terbaru di sini. Jadi itu harapan saya, dan saya juga semoga produk lokal juga terus diberikan afirmasi, produk nasional untuk Jawa Timur. Saya lihat dari beberapa sudah ada, dan memang harus bersanding, kalau enggak orang nggak tertarik datang. Kalau nggak dicampur dengan merek-merek yang memang sudah lama mereka dengar, tapi dikasih kesempatan juga untuk mereka bisa mengenal produk-produk dalam negeri dan Indonesia Building Technology Expo, yang mana pameran ini udah berjalan lebih dari 20 tahun. Sebelumnya sudah pernah dilaksanakan di Surabaya, tapi kita sempat off sebentar. Kita laksanakan lagi di Surabaya pada tahun ini, dan syukur alhamdulillah responnya cukup baik. Dan tadi juga disampaikan langsung oleh Pak Wakil Gubernur Jawa Timur juga, beliau antusias mendukung acara ini. Selain dari pemerintah, dari sisi swasta pun, private sektor, para peserta pameran juga antusias juga untuk ikut pameran ini. Dan terakhir yang tidak kalah penting juga dari visitor, yang kami harapkan pameran ini dimulai pada hari ini sampai nanti hari Minggu itu visitornya akan banyak. Sehingga dari perjalanan pameran ini semoga ada dampak positif lah dari pelaksanaan pameran. Ada target itu pengunjung kok? Kalau target pengunjung, saya belum bisa sebutkan angkanya, karena ini merupakan pameran pertama juga, jadi kita belum bisa sebutin lah untuk target angkanya. Sebelum COVID kan sudah pernah juga kan di Surabaya? Betul, kalau sebelum COVID itu terakhir 2018. Ya. 2018 itu terakhir di Surabaya. Tapi pada saat itu kami kembali fokus untuk melakukan pameran ini di Jakarta. Dan ya ternyata setelah berapa 7 tahun kemudian baru kita berkesempatan di sini. Ya. berapa peserta yang ikut? Peserta yang ikuti pameran ini kalau dari brandnya itu lebih dari 100 brand, itu termasuk dari internasional dan lokal. Kalau booth-nya ada berapa sih? Booth-nya itu ada sekitar 60 booth. 60. Nah, itu kita pakai full kapasitas. Selain pameran apa ada acara apa lagi? Kalau selain pameran di panggung ini nanti selama beberapa hari ke depan itu akan ada seminar, akan ada workshop itu dari mitra asosiasi kami, IAI, HDII, Takindo, Inkindo, PUI, Tiknas, dan yang lain-lain. Harapannya Pak? Ya harapannya dari masing-masing mitra ini yang sudah kerjasama dengan kami bisa mengundang para anggotanya, bisa berkumpul sehingga pameran ini tidak hanya menjadi sebuah hanya pameran aja, tapi berkumpulnya para